Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasatihi faman tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita hingga kita masih mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kita, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Mudah-mudahan niat kita dan langkah kita dalam rangka untuk takwa Allah senantiasa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya yang saya cintai, kita tahu bahwasanya konflik yang ada di Palestina sudah begitu lama, sampai sekarang pun juga belum selesai. Padahal itu adalah saudara kita, saudara seiman, yang dimana orang-orang yang ada di Palestina berjuang untuk tetap tinggal di tempatnya dalam rangka sebagai amanah untuk menjaga Baitul Maqdis, yang merupakan salah satu masjid yang mana orang Islam manakala beribadah di dalamnya itu mendapatkan pahala kebaikan 500, sebagaimana masjid-masjid Allah. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang manakala umat Islam beribadah di dalamnya maka akan mendapatkan 100.000 kali kebaikan. Dan yang kedua adalah masjidnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Masjid Madinah, yang dimana manakala umat Islam beribadah di dalamnya itu akan mendapatkan kebaikan 1000 kali. Maka dari itu, ketika masjid ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka apa yang terjadi pada saat ini? Israel, agresor yang begitu luar biasa untuk membumi hanguskan Palestina, dalam hal ini adalah yang lebih khusus adalah Gaza, yang dimana tidak mengenal peri kemanusiaan. Tidak saja yang dibunuh atau yang diperangi adalah tentara atau orang yang berjuang di dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah di bumi Palestina, tetapi juga menyasar kepada orang tua, ibu-ibu, anak-anak yang tidak berdosa. Itu juga tidak luput daripada pembantaian yang dilakukan oleh Israel. Dan juga kalau dilihat dari penghancuran, tidak peduli apakah itu tempat ibadah, apakah itu rumah sakit yang harusnya dilindungi, itu semuanya tidak luput daripada kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan Israel agresor ini. Bagaimana sesungguhnya yang terjadi hingga
Israel yang dalam hal ini adalah pada hakikatnya bukan sebagai pewaris dunia ini, wabil khusus yaitu pewaris negeri Palestina, tetapi mengklaim dirinya adalah pewaris daripada bumi Palestina. Dan itu hanya klaim sepihak yang tidak berdasarkan suatu argumentasi yang tepat. Maka sesungguhnya pewaris Palestina yang ada di dalamnya adalah Masjidil Aqsa, adalah umat Islam. Maka tidak ada sesuatu yang perlu kita sanksikan bahwasanya apabila umat Islam yang ada di Palestina itu mendapatkan sesuatu yang terdolimi atau didolimi oleh orang-orang atau bangsa lain, pada hakikatnya itu juga menyakiti, mendolimi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Namun yang terjadi tidak seperti itu. Umat Islam senantiasa terpecah belah. Umat Islam senantiasa tidak mampu menghadapi yang hanya satu kekuatan yang muncul di tengah kehidupan kaum Palestina, yaitu Israel. Itu umat Islam tidak mau. Ada sesuatu yang penting terkait dengan umat Islam. Apakah umat Islam tidak punya potensi? Apakah umat Islam tidak berdaya? Ataukah umat Islam itu tidak mempunyai kekuatan? Pada hakikatnya umat Islam kalau ditinjau dari itu semuanya adalah umat Islam adalah komplit, mempunyai potensi, mempunyai kekuatan, tetapi karena terpecah belah yang terdiri berbagai macam negara dan punya kekuatan dan kekuasaan, ada pemimpin-pemimpin, tetapi pemimpin-pemimpin tersebut mementingkan daripada dirinya dan negaranya, tidak mementingkan bagaimana seharusnya sebagai umat Islam yang kal jasadul wahid, yang dimana adalah sebenarnya umat Islam adalah satu tubuh, yang dimana satu bagian tubuh itu kena sakit tidak harus dirasakan bagian tubuh tersebut, tetapi harusnya adalah kita semuanya, seluruh tubuh ini harus merasakan. Dan pada hakikatnya seperti itu. Jadi yang merasakan tidak hanya sebagian itu saja, tapi semuanya akan merasa sakit, meriang-meriang dan lain sebagainya. Namun demikian, umat Islam pada saat ini banyak kepentingan yang tidak mengedepankan umat Islam. Kenapa? Karena tidak mengacu pada suatu bingkai yang benar, acuan yang benar, yaitu akidah Islam dan umat Islam. Oleh karena itu, bagaimana di dalam mendakwahkan Islam tersebut itu tidak mengacu kepada acuan yang benar, hingga tidak berdampak dalam kehidupan kaum muslimin terkait dengan ukhuwah Islamiyahnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 41 disebutkan bahwasanya ya bunayya aqimi sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Bahwasanya Luqman memerintahkan kepada anaknya, tegakkanlah sholat dan beramar ma'rufnya, cegahlah perbuatan yang keji dan perintahkan untuk berbuat kebaikan. Yaitu sesungguhnya berbuat kebaikan, mendakwahkan Islam adalah sesuatu yang penting, ada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah bagaimana kita mensikapi terkait dengan kondisi yang ada di Palestina yang sampai sekarang juga tidak ada suatu perkembangan yang baik, tetapi malah mengalami suatu genosida, yang pembasmian suatu etnis tertentu. Ini prihatin bagi kita, yang potensi umat Islam yang begitu banyak di seluruh dunia, itu kisaran
bisa lebih dari 1,6 miliar. Tetapi bagaimana untuk menghadapi kondisi yang seperti ini tidak berdaya? Kenapa? Karena umat Islam tidak bersatu. Karena umat Islam yang punya potensi itu juga tidak digunakan dalam rangka untuk membantu saudaranya. Oleh karena itu, Islam sebenarnya suatu hal yang simpel di dalam menghadapi suatu persoalan yang seperti itu. Bahwasanya satu adalah mempunyai kepedulian dengan acuan sebagai umat, yaitu akidah Islam dan umat Islam. Ya, harus melekat pada diri kaum muslimin, karena disitulah nanti bagaimana di dalam berdakwah, bagaimana di dalam memperjuangkan Islam, bagaimana berjihad, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka tidak ada lain bahwasanya seluruh umat Islam yang tidak terkategori dari 3 hal. Yang pertama adalah yang punya penyakit gila, atau orang yang tertidur, atau yang tidur dan masih anak-anak, itu tidak kewajiban. Tetapi di luar ketiga hal tersebut adalah mempunyai suatu kewajiban yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana sikap kita sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai akses kekuasaan? Maka tidak ada lain bahwasanya kita harus menyuarakan dengan apa yang kita mampu untuk kita perbuat, dengan mulut kita, dengan ucapan kita, untuk bagaimana membela saudara kita yang ada di Palestina. Kalaupun itu juga tidak mampu, mungkin dengan harta kita salurkan untuk membantu saudara kita yang lain. Tetapi manakala kita sebagai orang Islam yang punya kekuatan dan kekuasaan, maka tidak cukup untuk mengutuk atau tidak cukup untuk mengatakan bahwasanya itu adalah agresor dan lain sebagainya. Tidak cukup. Tetapi sebagai orang yang mempunyai kekuasaan, sebagaimana Turki ataupun juga Irak ataupun juga Iran, Arab Saudi dan lain sebagainya di sekitar sana, itu harus mengerahkan kekuatan dengan pasukannya, dengan persenjataannya yang canggih. Itu harus mampu untuk dilakukan. Tidak hanya sekedar mengutuk, tidak hanya memberikan bantuan berupa finansial, tidak cukup. Tetapi harus dengan kekuatan, sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahasanya, atau di dalam Al-Quran mungkin bahasanya, siapkanlah seluruh daya kemampuan yang ada dan tambatkanlah kuda-kuda muda dalam rangka untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Dan segala potensi kekuatan yang kita kerahkan untuk menggetarkan musuh-musuh Islam. Namun demikian itu belum juga muncul di kaum muslimin. Oleh karena itu bagi kita bahwasanya tidak ada lain untuk menyerukan kepada saudara-saudara kita yang lain, terutama wabil khusus adalah orang yang punya kekuatan dan kekuasaan, untuk sadar atas perintah Allah ini, yaitu untuk bagaimana supaya timur dan baratnya tidak ada lain adalah hanya menyebut la ilaha illallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.